Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bunda, ya, yang ada sedikit pertanyaan Bunda. Sebelumnya apa kabar Bunda? Sehat? Alhamdulillah baik-baik selalu, tetap semangat dan bahagia. Luar biasa dan bahagia. Ya, Itu yang paling penting Bunda ya. Harus bahagia. Kalau kita tidak bahagia, bagaimana kita membahagiakan? Benar, harus kita dulu bahagia Bunda. Iya. Ya. Terima kasih atas waktunya Bunda. Siap. Kali ini yang ada sedikit wawancara atau pertanyaan terkait tentang bagaimana seorang pemimpin sekolah dalam mengambil keputusan. Bisa dimulai Bunda ya? Boleh silakan. Selama ini Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan? Sekolah itu atau institusi itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya tidak berjalan dengan sendirinya. Harus ada dukungan dari warga masyarakat, yang di dalam adalah guru beserta stafnya. Itu yang paling utama. Saya membagi cerita sedikit ya. Ya, alhamdulillah kita dapat Pernah terinspirasi. sebuah kejadian. Ya. Ketika saya baru berada di sini, Ya. saya belum begitu pahamnya bagaimana situasi sekolah, tapi dengan berjalan seiringnya waktu saya terus belajar dan belajar sampailah pada saat bagaimana latar belakang daripada siswa-siswa kami pesisir Pantai Ampenan. Yang pertama mungkin segi ekonomi. Kalau sudah berbicara segi ekonomi, otomatis akan terkait dengan yang lainnya. Terutama mungkin basic kekeluarga anak-anak. Jadi ketika ada rapat kenaikan kelas, disampaikanlah oleh salah seorang guru kami bahwa muridnya sering tidak masuk sekolah. Padahal sebenarnya anak ini dia pintar. Benar. Terus saya sampaikan bagaimana sebenarnya dia, apa penyebabnya sehingga anak ini sering tidak masuk. Apakah dia sakit ataukah ada yang lain? Rupanya guru saya ini betul-betul memperhatikan siswanya. Ibu, kalaulah 2-3 hari dia tidak masuk, pergi saya jemput, pergi saya ke sana. Rupanya memang basic keluarganya yang dari segi ekonomi, kemudian keluar bapak dan ibunya ada di mana, tidak ada di sini, sudah mencari kehidupan masing-masing. Tinggallah dia di neneknya. Rupanya neneknya ini juga tidak memiliki ekonomi yang mantap untuk bisa membiayai pendidikan. Jangankan pendidikan, makan pun anak ini mencari sendiri. Itu yang menjadi penyebabnya Ibu katanya. Bagaimana kalau kita lihat dari persentase ketikdakhadirannya? Persentase ketidakhadirannya tidak bisa naik Ibu. Tapi saya katakan bagaimana dengan nilai akademiknya? Kalau akademiknya luar biasa Ibu, dia bilang anak ini pun kalau tidak luar biasa dia tidak hadir, dia selalu akan hadir. Ada kemauan. Ya, ada kemauan di dalam dirinya. Cuman mungkin karena di sini kan orang itu nelayan ya. Mungkin tenaganya diperlukan pada pagi hari misalnya atau malam hari. Ketika pagi hari dia ya mungkin badannya sakit, pergi nyelam kan? Dan nyari uang. Itu jadi kendala. Terasa diskusi dengan teman-teman, tapi dalam hati saya kita harus lihat kebenarannya, ya, lihat kebenarannya ya, betul anak ini seperti itu. Karena 2 hari sebelum kenaikan kelas kita rapat dulu, ya, saya bilang sama guru saya kita pending dulu sampai besok hari. Saya mau melihat betul apa enggak.
akhirnya kita ke sana, kita lihat kunjungan. dan anak ini memang betul-betul kemauan sekolahnya sangat tinggi, sampai dia nangis dia, iya Bu, mau kamu sekolah apa enggak? Mau Bu, katanya mau. Kemudian silahkan sekolah, saya bilang itu, datang sekolah seperti itu. 2 hari sebelumnya sering saya panggil dia, bagaimana kalau besok ibu naikkan kelas, kamu mau enggak? Berubah. Mau Bu, katanya. Akhirnya pas hari hanya kita kumpul lagi sama teman-teman, saya minta pendapat teman-teman bagaimana seandainya si ini, karena saya sampai di rumah tidak bisa tidur memikirkan setelah melihat realitanya anak ini seperti ini, saya berkeinginan menaikkan dia kelas, akan tetapi nanti tolong diperhatikan mungkin semacam remedial kita kasih dia, mungkin kita kasih dorongan kalau kamu besok misalnya tidak hadir, tolong kasih tahu ibu guru, ada tugas untukmu, ya kita atur ke dalam sebenarnya gitu, karena memang betul-betul anak ini memang tidak ada. Kalaupun kita bantu kan seberapa sih larinya bantuan itu, dan di samping itu kita juga sampaikan ke komite bagaimana anak ini, bagaimana neneknya. Nah, sampai sejauh itulah kami beserta staf guru ingin membantu siswa tersebut supaya bisa naik kelas. Akhirnya pendek cerita, naiklah kelas anak. Naik bersyarat berarti Bunda ya. Alhamdulillah, dengan catatan seperti tadi itu, kerjasama yang solid antara kelas yang Anda tinggalkan, yang tadinya kami mau kalau dilihat dari persentase kehadirannya dia tidak naik. Kemudian setelah naik kami terus berkontrol, kemudian guru yang bersangkutan juga tetap melapor, Bu, dia masuk apa enggak masuk. Kalau dia tidak masuk, coba tolong temannya yang dekat, apa sih kabarnya, rupanya dia sakit, kalau tidak sakit pasti dia hadir. Iya, berarti dilemanya pada saat ingin mengambil keputusan naik atau tidak ya. Dan akhirnya setelah rapat berkoordinasi mencari akar permasalahan, sampailah mengambil keputusan untuk dinaikkan. Ya. Tapi kan prosesnya itu juga kita harus bergili ya. Berarti ada sesuatu yang permasalahan. Bukan. Sesuatu yang tidak anggap efektif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada beberapa langkah nih. Yang tadi pertama sudah dijelaskan, diidentifikasi ya. Kemudian mencari akar masalah. Dan memberi bimbingan sampai akhirnya dikawal terus. Kita sepakati bersama korp di dalam, bersama anak buah lah, sama teman-teman guru. Iya. Di dalam penyelesaian masalah, Bunda, selain hal-hal tersebut tadi mengidentifikasi, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Bunda pada saat mengambil keputusan? Yang faktor apa nih yang biasanya menjadi, wah saya harus seperti ini nih, biar keputusannya matang. Gimana Bunda? Mungkin ada trik-trik khusus nih biar masalah dilema ini terangkasi. Saya di sini pertama yang saya bangun adalah kerjasama. Mungkin yang paling adalah Pak Komite. Kalau kami berhubungan dengan orang tua, kemudian masyarakat di sini, selalu kami kaitkan, kami rapat di sini dengan teman-teman, sama seperti yang kasus yang tadi. Pak Komite yang banyak bergerak sana kemari, kemudian menginfokan kepada kami bahwa memang betul anak ini begini, sampai kami juga bekerja sama dengan Pak Komite ini untuk mencarikan semacam biaya-biaya dari bantuan dari lingkungan, bantuan dari kelurahan, karena dia tahu persis siapa yang berhak. Dan siswa ini berhak
sampailah bisa dia mendapatkan dana tersebut. Benar, berarti Itu banyak faktor juga ya, Pak Komite bisa mempengaruhi saya selaku manajer di sini untuk bisa mengambil keputusan khususnya terkait dengan yang ada di masyarakat. yang ada di masyarakat. Tentunya tidak lepas juga dari teman-teman di sini. Teman-teman guru. Iya, teman-teman guru. Tentunya yang langsung menghadapi siswa Ya, itu, Bunda ya. situasi. Berarti kolaborasi, Bunda ya. Kolaborasi, Kolaborasi kata dengan- kuncinya hanya kolaborasi. Apalah artinya saya ini tanpa kolaborasi yang positif dari teman-teman. Benar. Luar biasa, Bunda. Terima kasih banyak atas pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan. Semoga bisa jadi pembelajaran untuk saya pribadi dan teman-teman semua guru penggerak. Itu saja mungkin, Bunda. Iya, cukup, alhamdulillah sudah tercerahkan nih, ada kerjasama tadi, ada identifikasi dan selalu dikontrol permasalahan atau keputusan yang sudah diambil seperti itu, Bunda ya. Tidak Itu dilepas inti. begitu saja. Nah, itu yang penting kan. Iya. Jadi kita nanti insya Allah kalau jadi seorang pemimpin nih Ya, seperti amin, Bunda, amin. tadi praktek-praktek baik tadi kita bisa terapkan di kemudian hari. Terima kasih banyak, Bunda. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu Tidak apa-apa. waktunya, sudah berbagi pengalaman. Sama-sama. Terima kasih, Bunda ya. Gantikan Sampai kami nanti yang sudah tua-tua ini, Insya Allah. majukan khususnya anak-anak Iya. pesisir pantai ini. Iya, itu